Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rama dengan NIM G.331.19.0042. Sekarang kita masih diambang ketidakpastian akankah pandemi ini segera berakhir. Minggu depan, bulan depan, ataukah tahun depan. Rakyat Indonesia bahkan warga dunia berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Karena mereka semua merasakan dampaknya. Contoh kecilnya adalah yang dekat menjadi jauh dan yang nyata beralih ke maya. Saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah komunikasi klarifikasi mengenai COVID-19 dan datanya. Banyak dari masyarakat yang bertanya-tanya mengenai pemberitaan media yang menayangkan tentang data COVID-19. Apakah itu benar adanya atau hanya permainan angka belaka? Akankah pemerintah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di isi kepala rakyatnya? Dilihat dari channel YouTube Sekretariat Presiden yang berjudulkan Keseimbangan dan Optimisme Strategi Penanganan COVID-19. Di dalam video berdurasikan 7 menit, dengan tegas Presiden RI ke-7 mengatakan bahwa strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan. Beliau menegaskan antara keseimbangan kesehatan dan ekonomi. Presiden RI menyebutkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia tidaklah buruk. Hal ini dapat dilihat dari data yang dipaparkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, mulai dari persentase kesembuhan dari kasus positif di tingkat nasional. Dalam jumlah kasus dan kematian Indonesia menempati peringkat lebih baik daripada negara-negara besar lainnya. Pada perekonomian Asia, kinerja Indonesia bisa dikatakan lebih baik dibandingkan negara lainnya. Dengan demikian, data tersebut Presiden RI menggebrak rakyat Indonesia agar tetap optimis dan masih ada harapan. Dalam situasi yang rumit seperti ini, Presiden dan jajaran pemerintah telah melakukan berbagai macam program untuk mengatasi wabah dan membantu warga. Salah satunya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown yang dibuat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah COVID-19 tanpa membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat. Dalam penyampaian Presiden kepada rakyatnya terdapat noise atau kendala komunikasi, yaitu semantik, di mana istilah-istilah itu sulit dipahami sebagian orang. Nah, contohnya pada pembatasan skala mikro dan mini lockdown. Teknologi berkembang dengan pesat, tentunya dengan teknologi informasi mudah disebarkan. Tak lupa pentingnya media massa untuk menyebarluaskan pemberitaan pemerintah. Sebagai sumber informasi, tentunya media massa tidak melupakan kewajibannya untuk mengedukasi masyarakat. Di sini, optimisme publik juga harus dibangun dalam pemberitaan media massa. Nah, bagaimanakah cara media massa untuk mengambil data tentang COVID-19? Sinergi maupun kolaborasi bisa menjadi kata yang tepat untuk menjawab kompleksitas permasalahan di Indonesia. Dalam kasus ini, langkah terberat media jika tanpa didukung pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai pemegang informasi tertinggi, pemerintah khususnya lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika harus jadi garda terdepan dalam pemberitaan COVID-19. Dengan demikian, masyarakat setidaknya memiliki satu sumber terpercaya. Pemerintah merespon menjadikan pemberitaan media massa menjadi dua klaster, yaitu berbicara mengenai COVID-19 dan yang satu berbicara tentang dampaknya, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Dengan kekuatan media, diperlukan sebuah ketelitian kalayak dalam memilah informasi apakah informasi itu valid atau hoax, agar masyarakat tidak berpikiran bahwa media dalam menyampaikan mengenai COVID-19 hanya untuk menakut-nakuti masyarakat belaka. Indonesia berduka akibat COVID-19 yang dimulai dari bulan Maret hingga detik ini. Bagaimanakah empati atau respon pemerintah mengenai kasus ini? Dengan situasi ini, pemerintah pusat didukung pemerintah daerah dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sejak dibentuknya Satuan Gugus Penanganan COVID-19, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, mulai dari pengucuran bantuan sosial,
pendirian rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, pemberlakuan jam malam tertentu, kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saksi baik berbentuk materi maupun sosial, berbagai himbauan yang dipublikasikan pada berbagai media, baik mainstream maupun online. Media massa merupakan wadah informasi untuk masyarakat luas, akan lebih cepat tersampaikan dengan tingkat sasaran dalam cakupan yang luas. Bagaimanakah media melakukan pemberitaan di sepanjang pandemi ini? Media massa dalam pemanfaatannya memiliki arti penting bagi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Oleh karena itu, dalam pemberitaan mengenai kasus virus corona di Indonesia, media massa baik cetak maupun elektronik perlu memperhatikan sejumlah ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain bahwa media massa perlu memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik, seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beretikat buruk, serta dilakukan secara profesional. Kesimpulannya adalah, peran media adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, tentunya memberikan informasi dan data yang akurat, agar membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahwasannya, pemerintah telah membuka data yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai COVID-19 ini. Tak hanya itu, pemerintah juga berupaya sebaik mungkin untuk menangani COVID dengan strategi-strategi yang diterapkan di masyarakat. Salah satunya adalah mini lockdown, penyaluran bantuan sosial, dan lain-lain tanpa membunuh aktivitas dan ekonomi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.